Ada yang dari 1 sampai 30 sudah selesai? Kalau siapa yang pakai masker tadi? Namanya siapa? Hah? II. Pernah ngisi ini? Kayak gini. Oh, baru. Kalau buku ini pernah? Belum. Oh, dapat info di mana? Sekolah. Oh, di HP. Ini kalau misalnya kalian, saya nggak jualan buku ya, saya juga nggak kenal sama ini penulisnya. Kalau kalian punya uang dan kalian pernah pergi ke toko buku Kristen di Purwokerto itu apa ya di sini saya kurang. Noel atau apa pernah lihat buku ini? Buku sebenarnya agak lama, saya juga nyarinya itu susah-susah gampang. Buku ini sangat menarik, judulnya The Five Love Languages of Teenager, ditulis sama Gary Chapman. Gary Chapman itu adalah seorang konselor khususnya untuk keluarga. Jadi dia biasanya konselor itu seperti orang yang ahli untuk menjadi tempat kita mencurahkan hati. Dan dia secara khusus bicara tentang remaja, tentang anak, tentang keluarga, pasangan, ya. Dan dia seorang Kristen juga yang baik. Sangat saya rekomendasikan. Ada yang sudah dari nomor 1 sampai nomor 30? Oke. Kalau sudah, kamu bisa lihat itu di belakang kan ada huruf A, E, B, D. Coba dihitung jumlahnya. Yang A itu ada berapa? Yang B itu ada berapa? Yang C-nya ada berapa? Yang D-nya ada berapa? Yang E-nya ada berapa? Nah, itu bisa kamu isi di sini. Nanti kamu akan lihat mana yang terbanyak dan mana yang tersedikit. Contoh menanyakan apa yang saya pikirkan merangkul bau saya. Nomor 1, kalau saya adalah seorang yang lebih suka ketika ada teman saya atau ayah saya atau keluarga saya merangkul saya. 2, jadi kalau misalnya ada apa? Ada teman atau keluarga, ya. Kemudian pergi ke acara olahraga saya, pertunjukan saya dan lain-lain. Kemudian mencucikan baju kotor saya lebih suka yang nomor pertama, ya, mengajak saya. Kemudian nomor 3, membelikan saya baju, menonton TV atau film bersama. Nomor 3 itu saya lebih suka yang nomor kedua, menonton TV atau film bersama. Cara menjawabnya seperti itu. Nomor 4, membantuku mengerjakan tugas sekolah, memeluk saya. Sebenarnya nomor 4 saya antara A sama yang B. Ya, saya sih malah justru A ya, tapi kadang-kadang saya lebih suka yang B. Ini memeluk dalam arti luas ya. Maksudnya misalnya ayah saya, orang tua saya, keluarga saya, belum tentu harus kekasih ya. Kalau misalnya masih single, konsepnya maksudnya memeluk itu artinya atau sahabat. Nomor 5, mencium pipi saya juga konsepnya itu luas ya. Bukan konsepnya cuma maksudnya cium pipi itu kekasih ya di sini. Waktu orang tua saya gendong kemudian cium itu kan juga salah satu konsep ini.
saya tunggu sampai semuanya sudah sampai yang bawah, kemudian nggak usah di-share. Itu sih untuk diri sendiri aja. Cuma nanti setelah itu kan coba waktu pulang direfleksikan lagi. Sudah semua? Yang perempuan? Tenang, jangan bayangkan ini ujian, saudara-saudara. Sekolah libur sampai kapan? 18 ya? 16 besok masuk ya? 17-nya sudah masuk. Kalian berarti mos semua ya, ikut maksudnya masuk jenjang yang baru semua ya? Oh enggak, rata-rata naik kelas saja ya, pindah kelas. Yang masuk SMA apa? Fajar. Ayo. Ani. Vera. Masuk SMA apa? Kelas 8. Oh, kelas 2 ya? Jadi, kalian SMP? SMA. Oh, SMA. Kamu yang SMP. SMP 9 ya? 9 ya. Udah? Wah, langsung kayaknya pada konsentrasinya kayak lagi ngerjain tes ujian gitu. Oke, jarum panjang angka 3 boleh diletakkan alat tulisnya, selesai nggak selesai kumpulkan. Nggak usah kumpulkan. Kamu SMP di mana? Hah? Aku SMP 4. SMP 4, negeri 4 itu berarti di, yang aku tahu SMP negeri 2, 1, 4 di Jalan Cahyana P. Dekat perpustakaan yang baru. Oh, perpustakaannya berapa? mana SMA? SMP di 4. Ini di mana? Jalan Cahyana baru, Pak. Yang mau ke Gor lewat Perpustakaan baru. mau ke Gor lewat mana? Yang mau ke Gor mau yang lewat mana? Depan Dinas Pendidikan itu, Pak. Mm-mm. Tapi belum nggak tahu Pak. Sini benar kena kecamatan? Iya, Di kecamatan. Oh, itu masih jalan saya yang baru ya? masih. Hah? Terus nasa. Itu kan nggak perlu dipikir-pikir. Ya, oh kan dari hatinya sendiri gitu loh. Oh apa senangnya, tertariknya lebih apa gitu. Di antara kalian semua sudah pada punya pacar? Atau masih rahasia? Wes. Rahasia.
Kalau masih rahasia tapi udah punya, itu gampang kayaknya langsung cek gitu. Tapi tenang, ini bukan cuman yang punya pacar ya. Jadi ini bahasa yang memang kita pernah alami atau mungkin kita harapkan dari siapapun. Dari teman kah, dari orang tua, dari om, tante, kakek, nenek. Oke. Boleh dilanjutkan lagi mungkin di rumah. Sekarang saya ingin ilustrasikan. Sini, bro. Misalnya nih, ada orang gitu ya. Bro, apa kabar? Baik. Sehat. Sering lihat ya. Ini pakai gayanya anak laki-laki ya. Bro, aduh, dari Inggris ya kamu ya? Lama banget. Oh, Amerika. Ya ampun, lama nggak ketemu. Ini juga gaya bahasa. Oke ya. Ada juga, bro, aku dengar katanya HP-mu hilang. Wah, terima kasih banget. Waduh, jangan dulu. Aduh. Gimana sih bro? Oke, mengerti ya? Oke. Ada gaya-gaya oke, thank you ya. Siapa namamu? Kakak. Beradik. Ini berarti kalau ketemu siapapun dia akan jadi kakak ya. Oke, thank you. Ini salah satu bahasa teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa kasih, salah satunya gitu. Siapa yang merasa dirinya itu ketika punya teman, aku lagi sendiri. Kenapa kamu sendiri? Ada yang merasa senang waktu ditanya sama teman kayak gitu? Atau mungkin gini, kenapa ya aku ulang tahun nggak ada yang ngasih? Tiba-tiba ada temanmu, selamat ulang tahun, tak dadadidadada. Wah, langsung kayaknya hatiku berbunga-bunga. Tapi ada juga yang selamat apa-apaan sih, selamat ulang tahun. Ada juga gitu. Kan dia bukan bahasa kasihnya seperti itu. Oke, sampai di sini sudah dapat gambaran secara umum ya. Nah, inilah yang sebenarnya kalian sedang kerjakan. Nah, kenapa saya ingin ngajak teman-teman semuanya bicara tentang hal ini? Jadi ada seorang namanya Gary DeMonte Chapman, ya. Terserah lu bacanya apa gitu, tapi pokoknya setahu saya cara bacanya seperti itu. Saya belum pernah dengar intonasi katanya ya. Dia adalah seorang konselor di dalam keluarga, intinya dalam keluarga. Jadi memang dia khusus bekerja dan melayani orang-orang keluarga. Jadi entah ayah, ibu, anak-anak atau apapun di dalam yang kalau nggak salah lebih dari 20 tahun. Dan dia menulis buku ini. Dan buku ini sudah menjadi bestseller di mana-mana dan bahkan sudah diterjemahkan hampir ke lebih 50 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Jadi yang saya pegang ini buku dalam bahasa Indonesia. Nah, dia juga bagi bahasa kasih ini bukan cuma dalam apa ini namanya? Mungkin kalau kalian pernah dengar nanti dulu. Dalam konteks orang dewasa, tetapi juga remaja, anak-anak atau bahkan keluarga, ya. Oke. Nah, apa saja bahasa kasih yang kita kenal? Kalau kamu lihat di belakang, kalau kamu sudah lengkapi ini semuanya, dan bagi teman-teman yang masih belum melengkapi, boleh silahkan dilengkapi di rumah. Itu kamu bisa lihat ABCDE. Ya, di dalam ABCDE itu sebenarnya ini. Bahasa kasih manusia berdasarkan penelitiannya dia dan berdasarkan apa yang dia gali, dia menemukan ada 5 bahasa kasih. Salah satunya yang tadi saya contohkan, words of affirmation. Nah, apa itu? Saya mau jelaskan satu persatu ya. Karena di situ sebenarnya saya pakai bahasa Indonesianya saja. Kata-kata dukungan atau penegasan. Nah, kata-kata dukungan ini contohnya tadi saya bilang, "Hey bro, hi sis," atau mungkin panggil nama, "Hai Lina, apa kabarmu? Kok kamu sedih? Hai Lina, aku dengar kamu katanya kemarin jadi juara kelas." Wah, langsung kayaknya ada sesuatu yang excited di dalam dirinya. Nah, berarti dia merasa dirinya ada diperhatikan. Dia menerima bahasa kasih, kata-kata penegasan. Yuk, teman-teman, saya yakin di dalam Alkitabnya ada firman Tuhan ya. Jadi saya ingin ajak kalian coba baca satu firman Tuhan. Tapi kalau tidak ada, boleh lihat di sini sama-sama coba dibaca dalam bahasa Indonesianya. Amsal 25 ayat yang ke-11, 32. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktu
waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Teman-teman, saya termasuk orang yang kadang ceplas-ceplos ngomong, jujur saja, ya jujur saja. Dan kadang-kadang kalau untuk orang kayak saya itu harus, kalau di dalam firman Tuhan itu ada katanya tali kekang kuda. Jadi maksudnya hati-hati. Saya pendiam, saya tidak terlalu suka diajak bicara. Tapi kalau sudah bicara kadang-kadang cara ngomongnya itu terlalu nyeplos. Nah kadang nyeplos ini kadang kan kurang dipikir. Tapi firman Tuhan bilang perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, itulah kenapa kita waktu berkata-kata kepada teman kita, saudara kita, keluarga kita, terutama teman nih kalau bercandaan. Maaf, mungkin ada beberapa orang tidak terlalu nyaman mungkin dengan julukan-julukan tertentu. Betul ya? Ini yang kadang menjadi isu, sering jadi bullying. Jangkung. Ya memang dia badannya tinggi. Atau mungkin maaf kalau yang untuk yang badannya besar mungkin dipanggil apa, atau yang badannya kurus dipanggil apa, atau alisnya apa gitu. Jadi ada panggilan-panggilan tertentu. Tapi firman Tuhan bilang nih loh, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas. Artinya kebalikannya, kalau perkataan kita justru diucapkan dengan tidak tepat, itu menyakitkan hati, menusuk jiwa. Baru saja tadi sebelum saya kesini, saya buka Kompas TV, ada satu berita lagi, ada Kak Seto, ada apa gitu sedang mendiskusikan tentang bullying anak-anak sekolahan. Salah satunya sampai dia bakar sekolahnya. Gara-gara apa? Cuman kata-kata teman yang tidak enak di hati. Nah makanya di dalam bercandaan juga kadang-kadang kita harus lihat-lihat. Nah anak-anak usia remaja mungkin kita kadang-kadang gampang nyeplos, gampang apa. Tapi coba kita ingat ternyata ada bahasa kasih kata-kata. Kalau kata-katanya nggak tepat, waduh kita bukan membagi kasih, kita sedang membagi kutuk sama teman-teman kita. Oke, lanjut. Ini penjelasan lebih lengkapnya ya. Berikutnya, mari coba kita buka. Ada bahasa kasih yang kedua, sentuhan fisik. Walaupun ini saya kasih tanda quote and quote ya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 27 sampai 28. Mari kita baca sama-sama sesuai dengan di layar. 32. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Apa maksudnya firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini mengajak kita, Tuhan Yesus memberi sentuhan di dalam hidup kita. Nah hal ini juga yang kita mau bagikan dan ejawantahkan kepada teman-teman kita. Nah tapi hati-hati, ini khususnya cowok sama cewek, cewek sama cowok ya, lawan jenis. Sentuh menyentuh sentuh menyentuh teman-teman semua. Oh ya, kebetulan saya itu pernah bekerja di Universitas Ahmad Jaya, khususnya dalam bidang HIV/AIDS dan seksualitas. Nah itu juga di situ ada modul tuh khusus tuh. Setahu saya kayaknya modul itu sudah nyampe di sekolah-sekolah, khususnya di guru BK. Benar nggak teman-teman sudah belajar tentang sex education di kelas BK? Betul ya? Salah satunya tentang bagian mana yang boleh disentuh dan bagian mana yang tidak boleh disentuh. Nah ini hati-hati yang maksudnya saya sentuhan fisik. Ini kayak yang tadi saya bilang, "Hei bro, apa kabar kamu? Aduh lama kamu nggak ketemu." Ah ini sentuhan fisik. Tapi kalau sentuhan fisik ini sudah ke arah yang ke arah yang merusak, ya bukan. Ini bukan bahasa kasih, ini bahasa rusak. Sama saja kayak tadi kata-kata, kalau kata-kata kita tidak ditata dengan baik, ya merusak. Nah jadi firman Tuhan itu kan mengajarkan kepada kita, walaupun ia jauh, Tuhan Yesus itu jauh dari masing-masing hidup kita. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, kita bersama-sama. Nah inilah yang kemudian menggambarkan tentang bagaimana bahasa kasih menyentuh. Saya yakin dan percaya kalau kalian adalah anak-anak mudanya Tuhan Yesus, kalian merasakan bagaimana Tuhan Yesus menyentuh hidup. Amin. Amin. Sekali lagi ya, saya ingin ajak kalian udah mulai ini. Ada ya yang saya biasa gunakan. Anak mudanya Tuhan Yesus, yes, yes, yes. Kalau saya bilang anak mudanya Tuhan Yesus, yes, yes, yes. Oh, okay. Anak mudanya Tuhan Yesus, yes, 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 yes. Oke,
Baik, lanjut ya. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga adalah waktu bersama. Nah, waktu bersama ini yang kalau kalian lihat contoh-contohnya itu seperti misalnya pergi ke acara olahraga waktu ada saya lagi perform, kemudian atau misalnya mengambil cuti demi melakukan sesuatu bersama saya, itu orang tua misalnya ayah dan ibu. Siapa di sini yang merasa ketika ayah dan ibumu atau ayah atau ibumu atau nenekmu atau kakekmu atau salah satu anggota keluargamu atau bahkan teman-temanmu ketika ngajak kamu pergi keluar, kamu merasa girang banget? Nah, ini adalah salah satu bentuk bahasa. Nah, teman-teman mari coba lihat di dalam Yakobus. Ini malah saya belum translate ya. Kalau kalian ada Alkitab di HP kalian bisa dibuka Yakobus pasal 4. Ayatnya yang ke-8. Sudah ketemu semuanya? Yakobus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. 3-2. Mari baca sama-sama. 3-2. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua. Oke, kalau di ayat yang ke-8 bagian awal, mendekatlah kepadaku, kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Cara Allah menyatakan bahasa kasihnya adalah dengan mendekat. Mendekat itu diibaratkan sebagai bentuk memeluk dan juga mengajak bersama-sama. Panggilan kita menjadi orang Kristen salah satunya adalah Tuhan Yesus sampai turun ke bumi dan mendekat sama kita. Nah, demikian juga kalau kita jadi teman, jadi friend, katanya kamu Kristen. Mana tuh bahasa kasihmu itu? Oh, aku lagi sakit aja nggak ada yang jengukin. Aku lagi ini. Coba tunjukkan bahasa kasihmu itu. Quality time atau waktu bersama. Saya suka dengan bahasa Inggrisnya sebenarnya. Bahasa Inggrisnya lebih keren. Bukan masalah bahasa Inggris ya, maksudnya mungkin kalau kalian cukup mahir dalam bahasa Inggris, kalian mengerti beda antara bersama sama quality ya. Quality time itu sesuatu waktu yang dimana ini menjadi waktu yang bukan cuma sama-sama nih, tapi waktu yang kayaknya aku kalau ada papa, ada mama, itu rasanya hangat. Kalau aku sama si A, si B hangat. Nah, that is quality time. Maksudnya itu waktu bersama. Jadi waktu yang dimana kita merasakan bagaimana kita itu betul-betul dihargai dan berharga. Nah, demikian firman Tuhan juga tadi bilang Allah aja sampai menganggap kita begitu berharga, Dia mendekat, kemudian menjadi bersama. Kemudian yang berikutnya tentang melayani. Ini mungkin bahasa yang hampir sering kita dengar ya. Coba kita lihat Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-16, coba dibaca sama-sama. 3-2. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutus. Amin. Nah, kalau kita lihat ini ayat, ini kan tentang bagaimana Yesus turun ke bumi, kemudian Yesus mengajak kita atau mengajari kita sebagai contoh dan teladan bagaimana Dia menjadi sama seperti kita. Bukan sama berdosanya, tapi menjadi sama rendahnya. Karena apa? Karena Dia mau melayani saya dan kamu semuanya. Dia mau sama-sama tinggal bersama kamu semuanya. Jadi ini rending ya. Ya ada quality time-nya Tuhan Yesus tunjukkan. Ya ada waktu bersamanya, ya ada waktu bagaimana Dia kemudian melayani. Nah, ada orang-orang
yang merasakan betul artinya dilayani, dan dia kemudian mengerti bahasa melayani itu menjadi akhirnya seorang yang melayani dengan baik kepada orang lain. Teman-teman, kalau teman-teman kenapa kalau sekarang anak muda itu SMP mungkin apa sudah apa belum ya, SMP SMA, tapi yang jelas kuliahan pasti ada proyek KKN. Proyek KKN itu menurut teman-teman pikirannya tentang cuman sekedar tugas sekolah? Bukan. KKN kita masuk ke satu dusun, satu desa, satu tempat di mana kita nanti punya manfaat yang besar di situ. Bagaimana kita keluar dari zona nyaman kita ini loh. Nah, kalau kita nggak punya pengalaman itu, kita susah akan hidup. Karena dunia ini bukan cuma sekedar bagaimana kita ikut-ikutan dengan cara dunia yang dimana dunia ini sudah nggak tahu bergeraknya kemana ya. Apalagi sekarang dengan zamannya ini semua dunia bukan cuma bergerak dengan cepat. Dunia itu berobsesi. Bukan dengan cuma cepat, tapi punya obsesi yang besar untuk kita menjadi yang tertinggi, kemudian menyingkirkan kanan dan kiriku. Ini dunia. Tapi kan firman Tuhan gak ngajarin gitu. Firman Tuhan mengajari kita mengasihi. Bahkan kalau kalian sering mendengarkan khotbah-khotbah, terutama di GKJ, ciri khas daripada iman Kristen salah satunya adalah kasih. Yang cuma diucapkan KASIH, ada lagunya tuh kalau nggak salah sekolah minggu. Apa ya? Saya lupa. Ada yang masih ingat gak? KASIH, kasih. Jadi itu kayak ciri khasnya kita orang Kristen. Nah, tapi kasih ini kita sekarang sudah kayak abu-abu. Abu-abu kenapa? Karena kita mungkin dari kecil mulai kehilangan kasih. Entah itu mungkin orang tua kita terlalu sibuk kah? Entah itu karena mungkin kita tidak punya pengalaman dengan teman-teman kita yang baik. Entah kita melihat kehidupan ini tidak sesuai yang idealnya. Saya nggak tahu, macam-macam. Tapi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan dari dulu sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, demikian juga firman Tuhan yang sama yang kita lagi dengar ini salah satunya mengajak kita untuk mengasihi, bukan cuma kepada Tuhan tapi juga kepada sesama kita. Tuhan Yesus sudah tunjukkan nih. Kemudian sekarang kita mau ikut teladan itu. Nah, untuk ikut teladan itu mungkin kita kesulitan nih sebagai manusia biasa. Oleh karena itu coba mari kita mengkoreksi sama diri kita. Saya sebenarnya punya bahasa kasih gak sih? Bahasa kasih saya sebenarnya apa sih yang selama ini saya harapkan? Mungkin tidak sesuai idealnya. Dan terakhir, hadiah. Nah, kalau hadiah ini selamat ulang tahun pak gitu, kita senang gitu ya, dapat hadiah. Nah, ternyata hadiah itu juga pernah diberikan Tuhan Yesus. Dan kita yakin dan percaya hadiah itu selamanya kita pegang. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, mari kita baca sama-sama. 3, 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ini ayat yang pasti sering kalian dengar. Dan saya harap ini bukan cuma didengar, tetapi juga kemudian direnungkan baik-baik bahwa waktu saya pilih Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat saya bukan karena orang tua saya, bukan karena ayah ibu saya yang memang orang gereja, bukan karena memang keluarga saya orang Kristen, tapi karena saya mempunyai pengalaman kasih bersama Kristus. Nah, disitulah saya akan membagikan kasih itu kepada orang lain. Salah satunya adalah ketika saya tahu dan merasa bangga betul, oh Tuhan Yesus mau kasih tubuhnya, kasih darahnya, kasih nyawanya buat saya. Itu hadiah kan? Hadiah yang besar. Siapa yang di sini kalau ulang tahun dikasih hadiah senang banget? Oh, gak ada. Oh, kalau saya senang.
Waktu teman saya kadang lupa hari ulang tahun saya. Kadang-kadang nggak peduli sama ulang tahun saya. Cuman kalau pas ada, khususnya waktu di Jakarta, kalau di sini saya tidak terlalu, teman-teman saya sudah orang tua semua. Tapi kalau di Jakarta itu kan anak-anak muda, saya punya teman-teman yang seusia saya, tiba-tiba ketok-ketok pintu saya gitu. Tak pikir maling oh ya. Oh, ada apa ya itu? Wih, bahaya ini, ada siapa? Siap telepon gitu. Kalau di Amerika 911 gitu. Oh, apa ini? Oh, ternyata selamat ulang tahun. Hah? Emang sekarang tanggal berapa ya? Hari berapa? Kayaknya kayak tapi kita punya hadiah lebih besar loh. Tuhan Yesus sendiri. Darahnya loh sampai dicurahkan loh. Tubuhnya dipecahkan. Yang kita peringati, mungkin kalau untuk teman-teman, kalau untuk jemaat dewasa biasanya kita peringati dengan ikut perjamuan kudus. Saya sempat lupa ingat, kayaknya GKJ sekarang juga mau perjamuan kudus juga untuk anak-anak ya. Nah itu kan kita sedang mengingat tentang tubuh Tuhan Yesus gitu, hadiah yang paling besar. Nah teman-teman, saya cuma mau akhiri gini. Setiap kita, karena kebetulan saya baru mengenal kalian satu persatu, dan saya juga belum kenal banget, saya baru tahu tadi. Tapi saya yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan bukan dari saya, tapi dari firman Tuhan, yaitu dari Alkitab itu sendiri. Saya juga banyak belajar dan harus terus belajar. Tapi hari ini saya ingin membagikan kepada kalian satu hal, bahwa kadang-kadang kita tidak bisa mengharapkan kasih sesuai dengan idealnya kita. Seolah-olah gini, ya saya tahu Kak, itu begini. Tapi dunia di tempat saya gak seperti itu. Saya melayani 33 anak tanpa ayah dan ibu. Kalau saya bicara tentang kasih, mereka gak ngerti. Mereka punya rasa pahit, punya sakit, bahkan dendam. Saya pernah konsul dengan seorang anak, usianya sudah SMA. Sekarang dia SMA. Dia baru saya tahu, saya gali, dia punya dendam yang besar kepada orang tuanya, khususnya mamanya. Faktor seorang ayah dan ibu kemudian tidak membesarkan anak macam-macam. Dari yang paling jelek, saya nggak perlu cerita di sini, sampai yang paling indah pun ada. Tetapi setiap orang tua saya selalu bilang sama dia, kita nggak tahu alasan apa dibalik semua ini. Tapi yang kita tahu, mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk memutus semua yang membuat saya pahit, sakit, kemudian saya jadi nggak ngerti bahasa kasih. Tapi yang paling penting bagaimana saya mau mengikuti teladan Kristus. Saya ingin tahu bahasa kasih apa yang saya punya dan kemudian membagikannya kepada orang lain. Pernah dengar lagu ini mungkin ya, lagu Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami. Bentar, saya lebih baik teksnya di mana sih? Oh ya, ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Sama-sama coba ikuti ya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Yang ajari kami bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kita bersyukur supaya kita terus, saya masih belajar. Mungkin ayah ibumu, bapak-bapak di sini, Pak Kuat, Pak Didit juga,
ataupun kita semua orang dewasa pun kita masih belajar. Kadang kita sulit membagi bahasa kasih kita kepada anak-anak. Tapi walaupun demikian kita harus tetap lihat Tuhan Yesus. Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami hari ini diajar Tuhan tentang bagaimana mengasihi seperti teladan Tuhan Yesus sudah memecah tubuh dan mencurahkan darah sehingga kami mengerti betul hadiah terbesar adalah Tuhan Yesus. Pelukan terbesar adalah Tuhan Yesus. Rangkulan bahkan waktu kebersamaan yang terbesar daripada Tuhan Yesus. Kami masih terus akan menjalani hidup kita ini, hari-hari kami ke depan masih banyak harus belajar. Tapi jangan biarkan kepahitan, kedukaan, ketidakmampuan kami untuk mengerti akan kasih Tuhan sehingga kami menjadi bahkan sulit untuk mengasihi orang lain. Tapi kami mau diajar bahwa kami mengenal kasih Tuhan yang besar sehingga kami akhirnya mengerti bahasa kasih kami dan kami mau membagikan bahasa kasih ini kepada orang sesama, saudara, keluarga, orang tua, terutama di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin acara.